Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, tergantung bagi yang menontonnya. Oke, perkenalkan di sini nama saya Firza Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah jaringan komputer dengan tema OSI Layer, Open System Interconnection. Bagaimana kelanjutannya? Oke, mari kita simak. Oke, di sini ada profil saya, ada nama saya Firza Putra, kelas saya dengan nick saya. Oke, next. Konsep OSI Layer atau Open System Interconnection. Sejarah dan pengertian OSI Layer. Pada tahun 1970, terdapat organisasi yang bernama International Organization for Standardization atau ISO yang berlokasi di Eropa, telah mengembangkan sebuah model arsitektural jaringan yang diberi nama OSI, Reference Model for Open Networking atau model jaringan terbuka OSI. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Komponen penyusun 7 layer OSI. Nah, terdapat 7 layer atau lapisan yang ada di OSI. Di antaranya physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing fungsi dari lapisan-lapisannya. Yang pertama, application layer atau lapisan ketujuh. Menyediakan fasilitas sambungan antarmuka komunikasi dengan proses aplikasi dan bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer. Protokol yang tersedia HTTP, FTP, SMTP, DNS, Telnet, NPS, dan POP3. Nah, di sini terdapat gambar cara kerja application layer. Yang kedua, presentation layer atau lapisan ke-6 berfungsi sebagai mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Yang ketiga, session layer atau lapisan ke-5 mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Protokol yang tersedia RPC atau Remote Procedure Call dan DSP AppleTalk Data Stream Protocol. Yang keempat, transport layer atau lapisan keempat sebagai pemecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Protokolnya UDP, TCP, dan SPX. Yang kelima, network layer atau lapisan ketiga mendefinisikan alamat-alamat IP, Internet Protocol, membuat header untuk paket-paket, kemudian melakukan routing dan router, kemudian melakukan routing dengan router dan switch, protokol DDP, NET, BEUL, ARP, dan RARP. Yang keenam, data link layer atau lapisan kedua menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Lapisan ini menyediakan protokol dengan kemampuan pengalamatan pemeriksa kesalahan yang menentukan bagaimana sebuah terminal mengakses suatu jaringan. Dan yang terakhir, physical layer atau lapisan yang pertama menyediakan sarana untuk pengiriman bit-bit sepanjang jalur komunikasi fisik. Lapisan ini banyak berurusan dengan persoalan hardware atau perangkat keras, misalnya jenis kabel yang digunakan, tipe konektor yang digunakan. Nah, di sini adalah gambar cara kerja OSI Layer. Seperti ini cara kerjanya OSI Layer. Cara kerja OSI Layer.
Application layer mengirim data ke komputer lain. Presentation layer melakukan konversi email menjadi format jaringan. Session layer membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman selesai dilaksanakan. Transport layer pengirim memecah data dan dikumpulkan lagi di transport layer pertama. Network layer membuatkan sebuah alamat dan menuntun data sampai ke tujuan. Data link layer kemudian membentuk data menjadi frame dan juga alamat fisik. Lalu di physical layer, data akan dikirim lewat medium jaringan ke lapisan transport penerima. Network layer membuatkan sebuah menuntun data sampai ke tujuan. Kesimpulan, OSI layer adalah model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OSI layer juga memiliki 7 model layer yang terdiri atas application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical layer. Untuk setiap level mempunyai peran dan fungsi masing-masing, dengan cara kerja pengiriman dari setiap model dilakukan secara berurutan. Oke, itulah presentasi saya. Hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.